Nah, sekarang kita masuk ke keadaan terjadinya badai ekstrim. Yang pertama ini ya. Jadi ini ilustrasi ya, ilustrasi sederhana yang menggambarkan gerakan udara dan ciri lainnya ya yang terkait dengan badai multisel intens yang memiliki updraft miring. Ya, jadi ini yang panah berwarna merah ini adalah updraft, sementara panah berwarna biru ini adalah downdraft. Ingat updraft itu apa? Gerak udara dari permukaan menuju ke lapisan atas, ya, sementara downdraft, ya, updraft, gerak udara dari permukaan menuju ke lapisan atas, sementara downdraft ini adalah sebaliknya ya, dari lapisan atas menuju ke permukaan, ya. Jadi ini adalah ilustrasi ya dari awan cumulonimbus ya yang akan menciptakan badai petir ya. Jadi di sini disebutkan juga bahwa kedahsyatannya tergantung pada intensitas pola sirkulasi badai. Jadi di dalam awan cumulonimbus tersebut ya ada gerak udara ke atas yang kita kenal dengan updraft, ada gerak udara ke bawah yang kita atau ke permukaan yang kita kenal dengan downdraft. Kemudian ada fitur-fitur awan mammatus ya, kemudian ini ada enfill ya. Jadi inilah, jadi kalau kita sounding tadi bentuk termodiagramnya itu ya, di sini kondisinya tidak stabil bersyarat ya, moist adiabat atau laju penurunan adiabatik basah. Di bawah ya, jika parcel atau paket udara yang naik itu mengikuti laju penurunan adiabatik kering. Kemudian ya ini level of free convection ya, di sini LCL atau terbentuknya awan ya, ketinggian di mana awan-awan mulai terbentuk kita sebut dengan LCL atau level of condensation ya. Kemudian ini level of free convection sampai LOC, limit of convection ya, di mana di sini ya suhu awannya itu sudah lebih dingin ya dibandingkan dengan suhu di sekitarnya begitu ya. Ini adalah batas, jadi warna putih terang dengan abu-abu di bawahnya ini adalah wilayah ya yang menandakan perubahan antara LFC ya, level of free convection, dengan LOC tadi, limit of convection ya. Kalau di LFC ya yang berwarna abu-abu ini ya, awan yang berwarna abu-abu itu suhu udaranya ya itu di dalam awan itu lebih panas dibandingkan dengan suhu di sekitarnya ya. Jadi suhu di dalam awan ini adalah lebih panas dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Berbeda dengan LOC tadi. Jadi kalau LOC suhu di dalam awannya ini lebih dingin dibandingkan dengan suhu di sekitarnya ya. Karena apa? Karena di dalam LOC ini sudah mengandung kristal es. Ya. Sementara kalau di sini masih bercampur dia ya antara es, ya, kristal es dengan air ya yang telah berubah wujud dari uap menjadi air ya di LCL atau di level of condensation atau level kondensasi di mana awan-awan mulai terbentuk lewat proses kondensasi ya. Jadi proses kondensasi itu adalah pengembunan ya dalam bahasa Indonesia, di mana uap air yang naik ya, yang naik ke atas atau terdorong melalui updraft ya akibat pemanasan permukaan tadi. Jadi ada paket udara yang naik. Kemudian di LCL ini kan dia berubah wujud menjadi awan ya, terjadi pengembunan ya, uap tadi berubah menjadi air atau gas tadi berubah menjadi air, membentuk awan. Kemudian mengalami kondisi tidak stabil bersyarat ya, gaya buoyansinya atau gaya apungnya itu lebih tinggi. Dia naik terus ke atas. Jadi di dasar tadi masih terbentuk awan cumulus, itu awan-awan kecil, awan-awan indah yang kita lihat di dekat permukaan. Kemudian dia bergabung, ya, berkelompok, kemudian menjulang tinggi membentuk awan cumulonimbus seperti ini. Jadi ini adalah ilustrasi di dalam awan cumulonimbus. Ya. Kemudian juga ini ya kondisi awalnya. Jadi udara hangat atau
dalam kondisi terik di siang hari, yaitu ada pengangkatan massa udara yang kita kenal dengan paket udara ya. Di dalam paket udara itu mengandung uap air ya, jadi terus naik ya. Suhunya menjadi dingin seiring dengan bertambahnya ketinggian, maka uap air tadi ya mengalami kondensasi. Ya, ini proses konveksi. Sama juga misalnya ketika menabrak lereng pegunungan. Jadi paket udara atau massa udara lembab yang datang dari laut yang mengandung begitu banyak uap air itu terdesak naik dan mengalami pendinginan dengan cepat. Udara menjadi jenuh dan terbentuk awan lewat proses kondensasi. Sama saja ya prosesnya. Kemudian tidak stabil bersyarat tadi ya, laju penurunan adiabatik basah itu kalau kita sounding dengan termodiagram. Maka itu kita temukan batas-batas ya, LCL, LFC ya, kemudian LOC ya. Kemudian ini adalah lapisan perbatas ya, di mana proses turbulensi terbentuk di sini ya, unsur-unsur cuaca bervariasi ya. Dan itu menentukan kehidupan di permukaan bumi ya, lapisan perbatas tadi, termasuk juga menghambat energi sehingga dapat mencegah terbentuknya badai petir yang lebih dahsyat gitu ya. Kemudian ini juga ada angin. Ingat tadi ya, angin di permukaan ya, dengan angin di lapisan atas itu memiliki perbedaan arah dan kecepatan. Lihat saja, di lapisan atas bertiup menuju ke kanan katakanlah, sementara di permukaan itu bertiup menuju ke kiri ya. Seiring dengan bertambahnya ketinggian ya, arahnya juga berubah ya. Demikian pula dengan kecepatannya ya, semakin ke atas ya, itu kecepatannya semakin bertambah. Ini yang dapat kita kenali lewat wind shear tadi ya, perubahan kecepatan dan arah angin. Dan ini bisa kita ketahui lewat sounding ya, ke lapisan atas melalui balon ya, yang dilengkapi dengan peralatan sensor untuk mengukur perubahan unsur-unsur cuaca ke lapisan atas. Jadi seperti ini ya, ini yang disebut dengan penetrasi konvektif ya, penetrasi konvektif yang ditangkap oleh citra satelit. Ya, ini adalah tropopause atau batas antara lapisan troposfer di mana badai petir ini terbentuk dengan stratosfer di atasnya, gitu ya. Nah, jadi tugas Anda di sini adalah dari ilustrasi ini silakan Anda jelaskan mekanisme terbentuknya badai petir. Nah, itu menjadi tugas Anda ya. Nah, ini jenis sounding ya, suhu udara dan titik embun yang sering mendahului terbentuknya badai supercell. Jadi garis hijau putus-putus ini adalah suhu titik embun, sementara garis merah padat ini adalah suhu aktual atau suhu lingkungan atau suhu yang kita ukur ya. Ini suhu titik embun dengan suhu aktual itu dapat diukur dengan termometer bola basah dan bola kering ya. Jadi metode pengukurannya nanti akan saya jelaskan atau mungkin menjadi tugas Anda bagaimana cara mengukur termometer bola basah dan bola kering sehingga kita dapat mengetahui berapa nilai suhu titik embun dan berapa nilai untuk suhu aktual gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat kalau suhu titik embunnya itu berdekatan dengan suhu aktual, maka ya bisa kita prediksi ya, atau bisa kita duga ya, ya kita prediksi lah, bahasa ya, istilah ilmiah yang lebih bagus. Kita prediksi bahwa akan tercipta badai supercell. Jadi dengan mengetahui terlebih dahulu ya, suhu aktual dan suhu titik embun, maka kita dapat memprediksi apakah badai yang terbentuk nanti akan berupa badai supercell atau hanya badai sel biasa begitu ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya, suhu titik embunnya berdekatan dengan suhu aktual ya, dan terus menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian, dan kemudian suhunya ini ada sedikit naik ya di lapisan inversi ya, ini lapisan stabil tadi ya, stabil secara statis tadi kan. Ini suhu udara naik begitu ya, suhu aktualnya naik. Ya, suhu aktualnya naik ya. Nih di lapisan stabil secara statis tadi, suhu aktualnya naik, sementara suhu titik embunnya ini terus menurun ya, terus turun. Nah, kemudian menurun lagi ini kan menurun secara drastis ya, menurun secara drastis nih suhu titik embunnya.
dari 20 atau kurang lebih 18 derajat ya di lapisan inversi ini atau lapisan stabil secara statis ini, dia turun terus secara drastis ya, kemudian turun lagi secara bertahap seiring bertambahnya ketinggian. Nah, ketika di lapisan stabil ini kita perhatikan jika suhu titik embunnya itu turun secara drastis, sementara suhu aktualnya itu justru bertambah naik ya, jadi dari 20 kurang lebih 20 derajat tiba-tiba di lapisan inversi atau lapisan stabil secara statis itu suhu aktualnya naik, sementara suhu titik embunnya ini menurun secara drastis ya. Itu bisa kita indikasikan atau kita prediksi bahwa ini akan sebentar lagi akan terbentuk badai supercell dalam beberapa jam kemudian gitu ya. Jadi dari model sounding ya suhu udara dan suhu titik embun seperti ini, tipikal seperti ini dapat menjadi indikator ya atau prediktor atau istilahnya itu prekursor ya untuk mengetahui apakah nanti dalam beberapa jam kemudian akan terbentuk badai supercell atau badai dengan kategori ekstrim begitu ya. Nah, ini ya, jadi ini suhu titik embun, nah ini suhu udara aktual begitu ya. Jadi ini bisa diukur di permukaan lewat termometer bola basah dan bola kering untuk mendapatkan suhu titik embun dan juga nilai dari suhu udara aktual begitu ya. Ini menjadi tugas Anda bagaimana menghitung suhu aktual atau suhu udara ya dan suhu titik embun menggunakan termometer bola basah dan bola kering. Nah, sementara untuk secara vertikal ke atas ya, jadi ini diperlukan pelepasan balon tadi ya. Jadi balon itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan sensor yang dapat mengukur perubahan unsur-unsur cuaca ya dari permukaan ketika balon tersebut dilepas menuju ke atas begitu. Dari situ kita bisa mengetahui profil vertikal suhu udara. Dan jika kita mengamati adanya penurunan suhu ya, titik embun terutama secara drastis di lapisan stabil ya pada ketinggian tertentu di sini pada tekanan ya 800 milibar ya atau 800 hektopascal di lapisan inversi atau lapisan stabil secara statis tadi ya, kemudian suhu udaranya atau suhu aktualnya itu tiba-tiba naik sementara suhu titik embunnya menurun secara drastis ya, pada ketinggian 800 hektopascal atau 800 milibar di lapisan stabil tadi ya, itu bisa kita jadikan sebagai prekursor atau prediksi ya untuk mengetahui apakah akan terbentuk badai supercell atau badai dengan kategori ekstrim atau tidak atau hanya terbentuk badai sel biasa begitu ya. Ini keadaan terjadinya badai ekstrim khususnya supercell. Daerah berwarna kuning merupakan wilayah supercell akan terbentuk ya. Jadi ini juga sounding vertikal ke atas. Untuk setiap lapisan ya ini di ketinggian 850 milibar, 700 milibar, 500 dan 300 milibar. Ini ada ketinggiannya dalam feet ya. Nanti dikonversi saja menjadi meter atau kilometer. Jadi ya ini daerah bertekanan rendah L ya. Ini daerah bertekanan tinggi. Ini tipikal badai supercell yang terbentuk akibat front ya front. Tadi untuk kasus di Jakarta ada juga ya terbentuk akibat front tadi atau konvergensi pertemuan angin laut dengan angin musim ya yaitu angin baratan ya. Jadi mekanismenya seperti ini dan jenis soundingnya itu ya kita lihat secara vertikal ya profil vertikal untuk suhu udara dan suhu titik embun. Jika kita mendapati terjadinya penurunan suhu titik embun secara drastis dan peningkatan suhu udara ya di lapisan stabil secara statis, maka dapat kita prediksi bahwa sebentar lagi akan timbul badai supercell. Kemudian bagaimana kita bisa memprediksi badai? Tadi kita gunakan sounding ya. Jadi data-data dari radio sonde tadi lewat balon tadi itu kemudian kita gunakan software tertentu sehingga kita dapat mengetahui ya atau memprediksi apakah sebentar lagi atau beberapa jam kemudian akan terjadi badai begitu ya. Nah, ini penjelasannya ya sejumlah besar KP yang dapat dilepas oleh konveksi. Jadi nilai KP ini juga kita jadikan acuan ya
seberapa besar badai yang akan terbentuk nanti. Ya, jadi jika nilai KP-nya itu besar, maka besar pula badai yang akan terbentuk. Jadi nilai KP ini jadi kita hitung ya dengan formula atau dengan rumus tertentu. Tapi dengan software ya kita klik saja ya, software namanya RAOP ya, itu kita klik KP maka akan keluar nilai KP. Dari situ kita dapat melihat energi potensi yang akan dilepas ya, sebelum terjadinya badai. Kemudian vertical wind shear ya pada keseluruhan lapisan konvektif. Jadi kita perhatikan ya, di lapisan atas itu kan anginnya lebih kencang dibandingkan dengan permukaan ya. Inilah mengakibatkan mengapa bentuk dari awan cumulonimbus itu ya jadi seperti ini ya, seperti ilustrasi berikut. Jadi di permukaan itu hembusan anginnya tidak sekencang hembusan angin di lapisan atas. Jadi adanya perbedaan ya hembusan angin ya atau kecepatan angin di permukaan dengan di lapisan atas. Di permukaan itu sedang ya, atau berkecepatan rendah, sementara di lapisan atas ya kecepatan anginnya itu tinggi. Ya, itulah mengapa bentuk awan cumulonimbus menjadi seperti yang terlihat di ilustrasi di bawah ini, gitu ya. Jadi wind shear tadi atau kecepatan angin yang berbeda-beda antara permukaan dengan lapisan atas itu juga menentukan seberapa lama ya badai tersebut akan berlangsung, begitu ya. Jadi intensitas badai tergantung pada jumlah awan pada saat KP dilepas, ya banyak awan kecil atau sedikit lebih besar. Jadi KP itu ya nilai KP itu bisa digunakan untuk memprediksi apakah badai yang terbentuk nanti itu akan berupa badai supercell atau badai sel biasa saja begitu ya. Tapi walaupun terbentuk badai petir, tetap harus kita waspadai ya intensitas hujan yang akan turun, kemudian hembusan angin kencang di permukaan, apakah nantinya akan turun hujan es juga, kemudian petir dan kilat gitu ya, juga berbahaya dengan kehidupan di permukaan. Kemudian terkait dengan kasus di Jakarta, ya ini yang saya katakan tadi ada pengumpulan data untuk melihat profil vertikal ya, profil vertikal menuju ke lapisan atas. Jadi profil vertikal udara dari permukaan menuju ke lapisan atas. Jadi datanya itu dapat kita peroleh di situs ini. Ya. Jadi data Rawin Sonde. Ya. Jadi data ini ada balon tadi yang saya sebut yang dilepas di permukaan. Balon tersebut dilengkapi dengan instrumen ya, yang berupa banyak sensor di sini ya. Jadi ini balon ini dilepas ke udara atau balon hidrogen ya. Balon hidrogen ini isinya hidrogen ya. Kemudian dilepas ke udara ya, terbang ke angkasa ya, kemudian di bawahnya diikat ya instrumen yang dilengkapi dengan sensor untuk mengukur perubahan atau untuk mengukur unsur-unsur cuaca seiring dengan naiknya balon ke angkasa begitu ya. Jadi ini ya radiosonde disebut ya. Jadi radiosonde itu ada balon, balon itu mengikat instrumen ya di bawahnya. Instrumen itu ya dilengkapi dengan sensor-sensor yang bisa mengukur unsur-unsur cuaca ya. Apakah itu angin, apakah itu kelembapan, apakah itu suhu, apakah itu curah hujan gitu ya. Jadi diukur terus seiring naiknya balon tersebut, balon hidrogen tersebut ke angkasa itu ya. Jadi di balon ini berisi gas hidrogen ya, dilepas dari permukaan menuju ke angkasa ya pada ketinggian tertentu, tentu saja gas hidrogennya habis atau balon ini meledak ya. Jadi instrumen itu akan turun ya, akan turun kembali ke permukaan gitu ya. Jadi seiring dengan naiknya balon hidrogen tadi, ya, dia membawa serta atau diikat di bawahnya itu instrumen. Instrumen ini ada sensor-sensor untuk mengukur unsur-unsur cuaca tadi ya. Nah, di Jakarta ya pelepasan balon hidrogen atau radiosonde ini ya, itu berada di bandara ya, itu di bandara. Jadi seperti kita di sini di Bandara Sultan Iskandar Muda ya, itu di sana tidak dilepas ya balon hidrogen ini. Ya.
karena biayanya itu cukup besar ya. Jadi dari sekali pelepasan itu ya biaya yang diperlukan itu sangat besar begitu ya. Jadi untuk sekali pelepasan balon hidrogen ya dilengkapi dengan instrumen itu yang keseluruhannya kita sebut dengan radiosonde itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya untuk sekali pelepasan. Jadi dalam satu hari itu dilepas 2 kali biasanya pagi dan siang. Pagi untuk memprediksi kejadian siang, siang untuk memprediksi kejadian di sore ya dan malam gitu sekalian malam karena malam itu relatif lebih kalem atau lebih tenang kondisi atmosfernya. Kondisi atmosfer malam itu kan lebih stabil. Jadi yang digunakan untuk memprediksi adalah pelepasan balon di pagi hari untuk memprediksi siang, kemudian siang sekali lagi ya untuk memprediksi kejadian di sore hari gitu ya. Biasanya itu pelepasan balon radiosonde ini itu dilakukan di bandara-bandara yang gunanya itu untuk cuaca di sekitar lapangan terbang gitu ya. Jadi untuk mengetahui kondisi cuaca di sekitar lapangan terbang yang bermanfaat untuk landing dan take off-nya pesawat begitu ya. Jadi ingat ya, balon radiosonde ini dilepas di bandara-bandara ya. Kalau di Bandara Sultan Iskandar Muda tidak, tapi di Kuala Namu ya itu dilepas di sana, di Jakarta, bandara-bandara besar begitu ya. Di sana dilepas balon radiosonde ini 2 hari, 2 kali dalam satu hari. Jadi balon radiosonde ini dilepas 2 kali dalam satu hari, pagi sekali untuk memprediksi cuaca siang, siang sekali untuk memprediksi cuaca di sore hari yang bermanfaat untuk take off dan landingnya pesawat di bandara begitu ya. Jadi dari data-data tersebut ya kita dapat melihat profil vertikal udara dari permukaan menuju ke lapisan atas begitu ya. Jadi ini tadi ya kenapa balon radiosonde itu dilepas di bandara ya, karena itu bermanfaat untuk navigasi, kemudian mengetahui kondisi ketika akan landing atau mengetahui kondisi cuaca ketika akan take off. Itulah manfaat dilepasnya balon radiosonde ini di bandara. Dan biasanya bandara-bandara besar seperti di Medan, di Jakarta, Surabaya itu dilepas balon radiosonde ini ya. Itu 2 kali dalam sehari begitu ya. Jadi data Rawin-Sonde kalau dalam kasus ini untuk wilayah Cengkareng ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu saya peroleh di situs berikut ya untuk data Rawin-Sonde di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng ya. Yang berada pada koordinat sekian ya 6,1 lintang selatan dan 106,7 bujur timur dengan elevasi 8 meter di atas permukaan laut. Ya, datanya itu nih ya, saya sebutkan tadi 0Z. Jadi kalau dalam GMT plus 7 kita konversi dalam WIB yaitu kira-kira jam 7 pagi. Kemudian jam 12 siang sekali kita konversi menjadi jam 7 malam ya. Oh maaf, tadi saya sebutkan balon tersebut dilepas 2 kali sehari, pagi sekali untuk memprediksi cuaca siang, siang sekali untuk memprediksi cuaca sore. Ternyata saya keliru ya. Ternyata balon itu dilepas 2 kali ya di Indonesia ya, pagi sekali untuk memprediksi cuaca siang dan sore sekali ya untuk memprediksi cuaca malam hingga pagi ya. Jadi 12Z itu kurang lebih ketika kita konversi menjadi WIB menjadi jam 7 malam ya. Jadi balon radiosonde tadi ya, dilepas ya 2 kali dalam satu hari jam 7 pagi ya. Kemudian jam 7 malam sekali lagi ya, begitu ya. Jadi ini juga disebutkan bahwa selisih waktu antara GMT atau Z tadi ya yang merupakan singkatan dari Greenwich Mean Time GMT. Selisih waktu antara GMT dan Jakarta adalah 7 jam. Sama juga dengan selisih waktu antara GMT dengan Banda Aceh itu kurang lebih juga 7 jam ya. Jadi data Rawin-Sonde ini ya, data profil vertikal udara ya dari permukaan menuju ke lapisan atas itu saya peroleh ya dari situs berikut ya untuk data Rawin-Sonde di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ya. Selisih waktunya antara GMT dengan Jakarta atau GMT dengan Banda Aceh itu adalah 7 jam. Z itu merupakan singkatan dari Greenwich Mean Time, ya. Ketika kita konversi, kita tambahkan jadi 7, ya. Berarti 0Z adalah jam 7 pagi dan 12Z adalah jam 19 WIB atau jam 7 malam. Ini bentuk datanya, ya. Contohnya pada tanggal 5 November 2011, ini tekanannya yang terus turun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Ini diukur, ya, atau ya diketahui dari sensor cuaca yang dibawa lewat balon hidrogen tersebut. Kemudian juga ketinggiannya ini terus bertambah, ya. Kemudian temperaturnya kita perhatikan di sini ini terus berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kemudian juga dew point-nya ini, ya, yang diukur dari balon hidrogen yang dilepas ke angkasa, ya. Jadi sensor-sensor itu mengukur di sini suhu, ya, suhu titik embun, kelembapan, ya, mixing ratio, kemudian juga angin, ya, arah angin, kemudian kecepatan angin, kemudian juga di sini ada theta K, theta E, theta V, ya. Ini suhu, ya. Nah, ini jadi instrumen yang ada di balon radio sonde tadi itu mengukur unsur-unsur cuaca ini, ya, suhu titik embun, kelembapan, mixing ratio, angin, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini suhu titik embunnya juga berkurang seiring bertambahnya ketinggian. Nah, kalau relatif humidity-nya itu semakin tinggi, ya, semakin naik ke atas, itu kelembapannya itu semakin tinggi nilainya juga. Begitu, ya. Kemudian ini mixing ratio yang berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nah, ini arah anginnya kita lihat di sini 220 derajat, ya, 325 derajat, ya. Ini kita konversi lagi, ada konvensi meteorologi untuk mengetahui apakah 0 derajat itu arah utara, 360 derajat itu arah utara, 90 derajat itu arah timur, 270 derajat itu arah barat, begitu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 0 derajat, ya, ini adalah arah utara, kemudian 220 derajat itu di arah barat daya, ya. Kemudian 183 itu di arah selatan, begitu, ya. Kemudian ya, ini nanti konvensi meteorologi digunakan, ya. Jadi ini kecepatan anginnya 3 knot, 6 knot, 10 knot. Ini kita konversi lagi menjadi kilometer per jam atau meter per detik nanti. Kemudian untuk theta A, theta E, theta V itu satuannya Kelvin, ya. Jadi di sini juga telah disertakan satuannya, ya. Jadi untuk tekanan ini hektopascal, ya, menurun seiring bertambahnya ketinggian. Kemudian ini ketinggian dalam meter, ya, bertambah tinggi, ya. Kemudian suhu dalam Celcius, suhu titik embun dalam Celcius. Ini suhu udara, ini suhu titik embun. Keduanya, ya, mengalami penurunan seiring bertambahnya ketinggian. Sementara kelembapan relatif itu dalam satuan persen, semakin tinggi semakin besar pula nilai kelembapannya, ya. Ini mixing ratio dalam satuan gram per kilogram, semakin tinggi nilainya semakin turun, ya, arah angin dalam derajat, sementara kecepatan angin dalam knot, begitu, ya. Jadi data-data ini kita plot nanti menggunakan software RAWOP. Nah, software RAWOP ini, ya, jadi ini software khusus yang digunakan untuk mengupload data rawin sonde, ya, jadi data observasi vertikal. Jadi digunakan untuk mengamati profil vertikal, apakah itu suhu, apakah suhu titik embun, kecepatan angin dan arahnya dari permukaan menuju ke lapisan atas. Nah, ini, ya, kalau kita lihat nih ada gambar balon membawa instrumen yang dilengkapi sensor-sensor untuk mengukur unsur-unsur cuaca, ya. Kemudian dari situ, dari software ini kita bisa lihat di sini ada termodiagramnya. Ini anginnya, ya, kecepatan angin dan arahnya yang berbeda-beda untuk setiap ketinggian. Ini dalam bentuk sisir, ya, bukan dalam bentuk panah, ya. Kemudian ini adalah suhu udara, ya, yang menurun secara vertikal seiring dengan bertambahnya ketinggian, ya.
Kemudian ini ada suhu titik embun ya. Ini kalau kita lihat ada suhu udara yang naik di lapisan stabil secara statis ya. Sementara suhu titik embunnya menurun ya. Ini bisa kita indikasikan bahwa ya boleh jadi sebentar lagi akan terbentuk badai supercell atau badai dengan kategori ekstrim gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita gunakan software Rawin Sonde ini. Maaf, kita gunakan software RAOP ya, yang artinya Rawin Sonde Observation Program for Windows untuk mengeplot data-data dari balon cuaca ini ya. Jadi data ditampilkan menggunakan software RAOP atau Rawin Sonde Observation Program. Jadi data-data tadi ya, data-data ini ya, yang diperoleh lewat balon cuaca ya. Kemudian kita tampilkan menggunakan software RAOP sehingga diperoleh informasi kestabilan atmosfer ya. Jadi kita peroleh informasi keadaan atmosfer dari permukaan ke lapisan atas termasuk stabilitas, kecepatan vertikal, ketinggian dasar awan, ketinggian puncak awan, dan informasi lainnya berkaitan dengan kinematika dan termodinamika troposfer bahkan stratosfer. Kalau balon cuaca ini terus naik hingga mencapai stratosfer gitu ya. Nah, jadi data-data dari balon cuaca ya, kemudian kita tampilkan menggunakan software RAOP ya. Dari situ, dari software RAOP ini kita peroleh informasi keadaan atmosfer dari permukaan hingga ke lapisan atas. Termasuk di situ stabilitas atmosfer, kecepatan vertikal, ya, ketinggian dasar awan, ketinggian puncak awan, dan informasi lainnya berkaitan dengan kinematika dan termodinamika troposfer hingga bahkan stratosfer ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya software ini ya. Nah, dari software ini juga nanti ya akan ditampilkan indeks-indeks. Jadi di sini banyak indeks ya. Indeks yang dapat digunakan untuk memprediksi ya terjadinya badai beberapa jam kemudian ya. Jadi indeks-indeks ini ya dapat kita gunakan untuk memprediksi terjadinya badai beberapa waktu kemudian gitu ya. Di sini data-data yang kita peroleh tadi ya itu apakah data suhu udara, suhu titik embun, kecepatan dan arah angin ya. Itu menjadi masukan input pada berbagai indeks prediksi badai yang telah dikembangkan untuk mengamati potensi terbentuknya badai. Nah, itu ya. Jadi data-data yang diperoleh dari balon cuaca tadi, apakah data suhu titik embun, apakah data suhu udara, arah, dan kecepatan angin, kelembapan tadi ya, itu menjadi input, menjadi masukan ya untuk setiap indeks prediksi badai yang telah dikembangkan untuk mengamati potensi terbentuknya badai di sore hari. Ya. Jadi indeks-indeks itu apa-apa saja. Di sini ada banyak indeks ya. S-index, ya. Ini mereka kembangkan untuk memprediksi terjadinya badai beberapa waktu kemudian. Ada KO index, ada leaf index, ada total totals index, ada K-index, ada konvektif temperatur. Ya. Kemudian di situ juga untuk mengetahui pergerakan dari angin puting beliung ya, severe storm motion vector, kemudian storm relative helicity ini digunakan untuk mengetahui gerak dari tornado atau angin puting beliung ya. Kalau S index, KO index, leaf index, total index, K index ya, European Thunderstorm Index Boyden ini ya. Ini digunakan untuk memprediksi apakah sebentar lagi akan terjadi badai ya, dan kemudian badainya tergolong apakah badai ekstrim atau hanya badai sel biasa begitu ya. Kemudian untuk storm ya, severe storm motion vector, helicity ini untuk digunakan untuk mengetahui gerak ya atau potensi terbentuknya tornado atau angin puting beliung. Kemudian ini ada juga KP ya, Chin. Kalau KP tadi
ya convective available potential energy. Ini energi potensial untuk proses konvektif yang tersedia. Jadi dengan mengetahui nilai Kp, kita dapat memprediksi seberapa besar ya badai petir yang akan terbentuk nantinya. Kemudian di sini ada vortisitas, helisitas, ya, vertical velocity, Bok-Richardson number. Ini kalau Bok-Richardson number untuk mengetahui stabilitas udara tadi. Kalau vortisitas, helisitas ini untuk mengetahui apakah akan terbentuk tornado, apakah akan terbentuk angin puting beliung di dalam awan cumulonimbus yang akan terbentuk nanti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya kira demikian dulu ya. Jadi di sini ya indeks-indeks itu telah dikembangkan ya untuk memprediksi terjadinya badai beberapa waktu kemudian. Kemudian tidak hanya indeks, tapi di sini juga dikembangkan apakah dalam awan cumulonimbus atau dalam badai petir nanti akan ada tornado, akan ada angin puting beliung, itu juga bisa kita ketahui dari helisitasnya, dari vortisitasnya, kemudian seberapa besar energi yang akan dilepas dari badai petir tersebut atau thunderstorm tersebut, itu bisa dilihat dari Kp-nya, kemudian itu melihat stabilitas udara yang naik ke lapisan atas, itu bisa kita lihat dari Bok-Richardson number. Jadi ini ya, data yang kita peroleh dari balon cuaca tadi, itu bermanfaat sebagai input ya pada berbagai indeks prediksi badai yang telah dikembangkan untuk memprediksi terbentuknya badai di kemudian waktu begitu ya. Sekian ya, silakan dipelajari lagi dengan mengulang-ulang video ini. Terima kasih.